Baik, saya diminta bicara soal tradisi lisan, tentang kenangan akan tradisi lisan di Manggarai. Mau tidak mau mengingatkan kita pada rumah, dan akhir-akhir ini topik aktual tentang rumah itu ya kepulangan Ronaldo ke Manchester United. Jadi, baik teman-teman, kita bisa saling konfirmasi juga nanti. Saya mau bagi tentang dunia cerita di Manggarai yang rasanya dari lisan kembali lagi ke lisan. Jadi cara kita menulis masih sangat dipengaruhi oleh tradisi dongeng lisan. Saya mulai dari ini deh. Di Manggarai itu mencari orang yang bercerita itu gampang sekali. Mencari ruang di mana orang membagikan cerita itu bukan hal yang sulit. Di semua tempat di Manggarai, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ ada cerita. Kalau 6, ada cerita sambil main kartu. Jadi sambil baca koran. Kemudian berkembang stereotip di kalangan orang Flores tuh ada beberapa stereotip tuh. Manggarai itu dapatnya yang tukang diskusi. Jadi Manggarai itu bisa ngobrol, orang Manggarai itu bisa ngobrol dari setelah jam sembahyang giliran selesai sampai sembahyang giliran besoknya lagi, mereka masih ngobrol di situ. Jadi tinggal pindah rumah saja. Sehingga kemudian orang Manggarai itu disebut sebagai masyarakat yang bercerita. Kalau kemarin ada project Flores The Singing Island, karena kita pulau yang bernyanyi, Manggarai itu masyarakat yang bercerita. Jadi hampir setiap saat kita betah sekali berbagi cerita. Kondisi bahwa masyarakat Manggarai banyak memeluk agama Katolik itu juga berkontribusi pada terbentuknya masyarakat yang bercerita. Penyebaran agama Katolik itu kan melalui pengenalan kisah-kisah kitab suci menjadi dongeng. Kemudian buku-buku awal yang dibaca oleh anak-anak saya tidak tahu sekarang ya, tapi dulu itu buku-buku dongeng kitab suci dalam bahasa Manggarai itu pernah terbit, lalu dibuat menjadi seperti komik. Kemudian khotbah pastor juga akan rata-rata menggunakan pendekatan yang sama, ngaji giliran, doa bergilir yang tadi saya cerita. Kemudian katekese, itu kan tradisi-tradisi Katolik yang sebelum pandemi itu ada toh, katekese. Nah kita katekese itu bisa debat satu ayat, sampai di katekese berikutnya kita masih bawa itu barang. Kemudian di masa saya kecil ada namanya Pater Voyensiak. Pater Voyensiak itu ternyata orang yang ikut mendirikan Seminari Pius XII Kisol sebelum Pater Leo Perik datang. Pater Voyensiak yang ini. Kemudian dia menyiapkan banyak sekali infrastruktur untuk Pater Verheyen, Gilles Verheyen, yang kemudian menjadi yang kita kenal kemudian sebagai antropolog, penulis dongeng. Nah, Voyensiak ini datang lebih dahulu seperti membuka jalan untuk Verheyen kemudian melakukan penelitian antropologis di Manggarai. Nah, Voyensiak itu selain melakukan itu juga kalau ke kampung-kampung itu bawa slide. Dulu tidak ada film bergerak, jadi bawa slide hitam itu. Saya tidak tahu apa orang mungkin masih ini. Tapi ada yang yang pakai proyektor, kemudian ada gambar lalu nanti melihat gambar itu Pater Voyensiak akan cerita, inilah burung-burung di gurun pasir. Lalu kita bayangkan. Jadi dunia imajinasi saya yang dari dongengnya saya punya nenek yang tanpa gambar itu kemudian lebih naik satu tingkat lagi waktu Pater Voyensiak datang, kemudian hilang lagi karena Pater Voyensiak tidak sering berkunjung, tuh dia harus kunjung ke paroki yang lain. Nah, tradisi itu membuat kami rasanya paham bagaimana membangun cerita, kapan memulai, kapan membuat konflik, kapan membuat orang sedih, dan ya tadi kami baru bicara dongeng-dongeng kita itu banyak sekali dongeng kisah sedihnya ya. Kalau sekarang
macam drama Korea yang banyak mengandung bawang, yang kayak gitu. Dongengnya orang Manggarai itu banyak itunya. Mungkin karena memang diniatkan supaya anak-anak belajar. Kalau kau tidak mau menangis, jangan melakukan hal yang seperti ini. Gitu. Tetapi teman-teman, jauh sebelum 1912 itu pertama kali orang Katolik dibaptis, orang Manggarai dibaptis menjadi Katolik, itu ada 8 orang di Jengkalang Reo. Nanti kalau ada waktu ke sana. Jauh sebelum 1912 itu kita punya tradisi lisan itu biasanya selain ditemukan di ruang-ruang publik, di ruang-ruang pertemuan tapi juga ada di upacara-upacara adat. Jadi pewarisan nilai itu tidak dalam bentuk dongeng, tetapi dalam bentuk torok, tombo adat waktu tudak, waktu upacara sebelum menyembelih ayam, poong nii misalnya kita mau membuka lahan baru, atau penti mensyukuri, itu tua adatnya melantunkan doa-doa tapi seperti bercerita. Tanawa awang eta, lalu goet-goet Manggarai itu untuk anak-anak kecil yang sambil menunggu jatah daging dari dapur ada di sekitar tempat adat, itu menyenangkan sekali karena kita bisa dapat termasuk yang inti rangkang wamai tanah, ludung wamai puun, itu hal-hal yang dulu common, biasa sekali kita dengar di upacara-upacara adat. Kemudian baiknya adalah ketika gereja Katolik masuk, kemudian Monsinyur Van Beckum menjadi salah satu pejuang untuk inkulturasi gereja dan budaya di Konsili Vatikan kedua, maka orang tua adat bisa masuk ke gereja di upacara persembahan. Jadi doa-doa yang puitis itu juga disampaikan di gereja pada upacara-upacara besar, biasanya menggantikan doa umat atau setelah doa umat untuk masuk ke upacara persembahan itu ada lantunan puisi-puisi dalam bahasa Manggarai. Kemudian para misionaris lalu berusaha berjuang mungkin menuliskan tradisi, melakukan pendokumentasian atas tradisi lisan, dongeng lisan itu ke dalam buku. Lalu mungkin kita menemukan masalah, gitu. Masalahnya adalah dongeng-dongengnya menjadi tidak cukup meyakinkan apakah dia memang kita punya dongeng atau kita punya dongeng yang sudah dikawinkan dengan niat misionaris mewartakan kerajaan Kristus, toh. Jadi kemudian kita bisa menemukan cerita tentang satu bapak tua pergi ke satu rumah adat dengan dia punya istri, lalu waktu pulang mereka lupa mereka punya anak. Begitu. Lalu tiba-tiba kita, wah itu kan Yesus waktu tertinggal di bait Allah, yang kayak gitu. Jadi dongengnya sudah mulai samar sudah waktu pendokumentasiannya. Kemudian Pater Julius Verheyen melakukan pendokumentasian itu. Tadi baru ngobrol dengan Mario soal itu, karena yang saya temukan, kalau teman-teman pernah baca dongengnya Grimm bersaudara, Hansel and Gretel, itu yang ada 2 anak yang dibuang oleh ibu tirinya masuk ke hutan kemudian. Nah ternyata di Manggarai, di buku yang Pater Jilis tulis itu ada itu dongeng. Tapi mereka bukan Hansel and Gretel namanya, saya tidak tahu ya mungkin Robert dan siapa begitu. Nah itu ada versi Manggarainya. Jadi saya langsung, ini bukan, yakin tidak ini dongengnya orang Manggarai gitu. Jadi gereja baik sekali, misionaris baik sekali mulai melakukan pendokumentasian, tetapi kemudian menjadi mau tidak mau kita harus terganggu apakah itu benar-benar kita punya dongeng atau dongeng-dongeng yang lain. Nanti ada akibatnya, nanti saya cerita. Jangan dulu angkat itu peti waktu martoe. Saya masih mau ngomong banyak ini. Karena Mario omong sedikit, saya ambil dia menjata jam sedikit. Itu tuh orang Manggarai omong banyak. Pola-pola dongeng universal itu yang saya temukan di buku dongeng yang ditulis oleh para misionaris. Yang mereka tulis di depannya dongeng cerita rakyat
Manggarai. Teman-teman bisa protes nanti kalau suatu saat membaca cerita-cerita Abu Nawas, karena tokohnya tiba-tiba bernama Abu Nawas padahal seharusnya Pondik. Jadi pola-pola itu yang sama, atau Kabayan misalnya, itu yang terjadi pada kita punya dongeng, yang menjadi sangat tidak meyakinkan apakah itu memang tumbuh dari kita punya tanah, atau itu tadi sudah terjadi asimilasi lah, apalah dia punya istilah gitu ya. Kita punya banyak itu. Kalau teman-teman pernah mendengar Timung Ta'a dan Timung Te'e, itu kita mau tidak mau harus ingat bawang merah dan bawang putih gitu. Jadi sehingga ada dua akibat ya. Saya ke situ sudah. Ada dua akibat. Yang pertama, orang Manggarai menjadi sangat canggih bercerita dan ceritanya menjadi mudah diterima oleh orang lain karena dia menggunakan pola-pola universal dalam bercerita. Tetapi pada satu sisi akhirnya kita sulit sekali menemukan kekhasan gitu ya. Lalu karena kita punya tradisi lisan sangat kuat, saya menemukan beberapa novel yang kami orang Manggarai tulis itu menggunakan pola tradisi lisan. Jadi di Manggarai itu begini misalnya, saya bercerita tentang pertemuan saya, G, Mario, dan Erlin. Audiens misalnya sudah mengenal tentang, saya tahu audiens mengenal tentang Mario dan G misalnya. Tapi saya tahu audiens tidak banyak yang tahu tentang Erlin, misalnya gitu ya misalnya. Jadi waktu kami ketemu ini saya, Mario, terus G dengan Erlin, ramai sekali kami. Itu Erlin Jadi sebelum saya cerita tentang bagaimana ramainya kami empat ini, saya masuk lagi ke Erlin. Kadang saya asik cerita tentang Erlin, saya lupa sudah kembali. Jadi waktu saya kembali, mulai lagi. Waktu kami ketemu kami empat. Gitu. Jadi di beberapa novel yang orang Manggarai tulis itu ada. Nah di tangan pencerita yang baik, pola yang tidak linear seperti ini itu baik sekali berkembangnya. Tetapi di tangan pencerita yang buruk, dia menjadi, hey, tunggu dulu, kau mau cerita tentang Erlin atau mau cerita tentang kamu empat? 5 menit dia bilang, baik sudah, saya mau, tidak apa-apa. Kita tunggu di luar Marto. Nah masuknya cara bertutur lisan pada karya pengarang-pengarang NTT menjadi bermasalah buat pembacaan umum. Karena misalnya struktur yang tidak linear tadi tidak diolah dengan cukup baik. Kalau dalam pola lisan kan cerita tentang Erlin tadi menarik karena bisa diselipkan dengan komentar-komentar audiens. Tetapi dalam tulisan ketika dia tidak mampu dikembalikan, dia menjadi gagal, menjadi maksud yang saya sampaikan adalah kisah kami berempat, tetapi yang terjadi adalah orang berpikir saya bercerita tentang Erlin. Nah, saya kira kalau mau diolah betul bagaimana membawa model lisan ke dalam teks, maka yang harus dibayangkan adalah keterlibatan audiens, kemudian membangun bridging agar koherensinya tetap terjaga. Nah, untuk mencapai hal seperti itu, ruang-ruang diskusi karya yang baik seperti ini harus kita lakukan. Kemudian kita berharap Romo Ino, kemudian Om Valentino Luis tadi yang melakukan riset, mau melakukan riset lebih banyak dan bisa dapat sponsor supaya itu dibukukan. Ya Om Luis ya. Saya kira itu sebelum Marto angkat lagi tuh papan, saya kira itu saya kembali lagi ke. Oke, terima kasih banyak Kak Armin.